Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Cahya Maulidia, NIM 18862060015, akan menjelaskan mengenai pembelajaran daring sebagai upaya studi from home di masa pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan latar belakang mengenai judul saya dan 3 subbab yang akan saya paparkan. Yang pertama, pembelajaran daring sebagai upaya studi from home. Yang kedua, tantangan pembelajaran daring. Yang ketiga, kelebihan serta kekurangan dalam pembelajaran daring. Latar belakang dari judul saya yaitu terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Di sini tercatat dari data WHO COVID-19 data ini, peningkatan drastis terjadi pada bulan Juli, dan pada tanggal 15 Juli ini terdapat 56.757 kasus baru COVID-19. Nah, dalam peningkatan COVID ini dapat berdampak sekali pada sektor pendidikan, sehingga pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara blended ataupun tatap muka terbatas, tapi harus dilaksanakan secara daring. Dan di sini peran teknologi sangat berdampak sekali karena teknologi ini sebagai upaya atau jembatan untuk siswa dan guru tetap melaksanakan pembelajaran. Tetapi dalam pembelajaran daring pun memiliki tantangan dan kelebihan serta kelemahan. Pembelajaran daring sebagai upaya studi from home sudah diberikan surat edaran Bupati Malang tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus Desember 2019 di Kabupaten Malang. Bupati Malang itu memutuskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan dilaksanakan secara online atau dilaksanakan secara daring. Nah, pembelajaran daring sendiri itu apa sih? Pembelajaran secara daring itu merupakan proses belajar yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Nah, pada gambar ini, itu siswa melaksanakan pembelajaran secara daring menggunakan Zoom atau bisa juga menggunakan Google Meet, WhatsApp, dan banyak lainnya. Tantangan pembelajaran daring itu banyak sekali dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dari guru, siswa, orang tua. Faktor usia, jaringan internet, dan sarana prasarana. Dari guru, siswa, dan orang tua ini saya rasa harus melek teknologi ya, harus tahu, bisa mengaplikasikan, dan paham. Sehingga dalam pembelajaran itu tidak ada kendala atau dalam pembelajaran dapat berjalan maksimal. Dan yang kedua, faktor usia. Guru di Indonesia ini sangat beragam, dari guru muda sampai guru yang sudah sepuh. Dalam pembelajaran itu, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar, supaya siswa itu tidak sampai jenuh dalam pembelajaran secara daring. Karena banyak sekali guru-guru yang sudah sepuh itu melaksanakan pembelajaran hanya melalui WhatsApp. Nah, itu mengakibatkan siswa-siswa itu merasa jenuh dan merasa bosan dalam pembelajaran secara daring. Jaringan internet dan sarana prasarana. Karena geografis Indonesia ini banyak jaringan yang terkendali di pelosok desa, dan sekolah juga harus mengupgrade fasilitas guna mendukung pembelajaran daring. Nah, maksudnya di sini apa? Karena geografis Indonesia ini sinyalnya tidak bisa, jadi kita tidak dapat mengikuti pembelajaran. Nah, ataupun kadang ada sinyal yang tidak stabil. Itu sekolah harus mengupgrade fasilitas guna mendukung pembelajaran daring. Seperti kalau guru biasanya ada jam piket di sekolah, jadi sekolah harus ada fasilitas wifi ataupun fasilitas kuota gratis untuk guru ataupun untuk siswa dalam pembelajaran daring, sehingga juga dapat meringankan siswa untuk belajar.
Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring itu banyak sekali. Saya hanya mengutip beberapa. Untuk kelebihan dalam pembelajaran daring itu yang pertama, dapat diakses dengan mudah karena kita menggunakan kuota internet dan pemanfaatan teknologi, kita dapat mengakses berbagai buku, berbagai sumber ilmu dimanapun. Biaya lebih terjangkau. Nah, ini karena kita tidak usah beli buku untuk menambah wawasan atau membaca buku-buku yang ada di perpustakaan virtual. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Karena dalam pembelajaran secara daring, beberapa saya amati di sekolah-sekolah itu tidak mematenkan siswa harus belajar pada jam 7 sampai jam 10, tetapi guru lebih memfleksibelkan waktu belajar anak karena disesuaikan dengan adanya HP di rumah. Karena terkadang hanya ada satu HP dan HP-nya itu juga digunakan oleh ibu atau ayahnya untuk bekerja, jadi lebih difleksibelkan. Nah, yang keempat, wawasan yang luas. Di sini untuk siswa SD harus dengan dampingan orang tua itu dapat mengakses berbagai buku di perpustakaan virtual atau berbagai sumber ilmu yang ada di internet. Untuk kekurangan pembelajaran daring itu yang pertama, keterbatasan akses internet. Yang ini maksudnya itu keterbatasan akses internet itu seperti susah sinyal. Kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar karena pembelajaran dilaksanakan secara daring sehingga guru tidak dapat mengawasi siswa-siswa dalam belajar mengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Dalam pembelajaran daring ini banyak sekali siswa yang kurang paham karena dijelaskan secara daring. Seperti kita dalam belajar atau saat kita presentasi sendiri pun banyak teman-teman yang kurang paham karena terkendala sinyal. Seperti saat ini saya menjelaskan, saya tidak tahu bagaimana kondisi sinyal teman-teman dan bagaimana teman-teman menangkap suara saya atau jelas ataupun putus-putus seperti itu. Sehingga pemahaman materi atau penjelasan saya tidak maksimal. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Nah, ini seperti yang kedua, karena guru tidak bisa mendampingi secara langsung, sehingga guru tidak tahu bagaimana siswa belajar, apakah dia mendengarkan penjelasan dari guru, apakah dia hanya meread yang ada di grup WhatsApp ataupun menyalakan Zoom, tetapi tidak memperhatikan penjelasan dari pemateri ataupun guru tersebut. Nah, dalam pembelajaran daring pun itu memiliki banyak sekali kelebihan dan kekurangan. Tetapi bagaimana guru dapat menghandle atau meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Serta siswa juga dapat memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.